Baru 4 bulan menjabat, Bapak Prabowo sudah melakukan resapel pertama. Menteri yang lain pada was-was. Siapa yang akan diresapel untuk periode berikutnya? Ayo, was-was ya. Oke, untuk membahas ini lebih lanjut, resapel atau mengundurkan diri, hanya Pak Prabowo sendirilah yang tahu, ya kan? Jadi, kita bahas dulu. Menteri Mendikbudristek, di mana Bapak Satrio Bojonegoro ini mengaku mengundurkan diri dan sudah mengantarkan surat kepada Bapak Prabowo. Ya, bisa saja sih. Tapi kok mengundurkan diri ya, baru 4 bulan menjabat. Apa susah kali ya kerjanya? Apa karena udah di demo kemarin? Terlalu panjang lebar nanti aku bercakap. Jadi siapakah yang akan menggantikan? Ya, kita lihat aja dulu beritanya ini guys ya. Jadi jam 2 saya menggunakan mengundurkan diri bagian ini saya cek ke Pak Presiden. Dia mengaku ikhlas karena sudah menjalankan tugas selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu, dia ikhlaskan tugasnya diteruskan oleh menteri yang baru. Satrio mengaku tidak perlu menitipkan pesan tertentu kepada penerusnya, karena dia yakin penggantinya itu sudah paham apa yang akan dilakukan. Selepas tak menjabat sebagai menteri, dia mengaku akan melakukan berbagai kegiatan di dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Saya banyak pekerjaan, ilmuwan kan nggak habis kerjaannya, ya kan? Ilmuwan banyak, akademisi, ilmuwan. Pokoknya kalau kita punya pengetahuan, punya kemauan, pasti bisa kerja. Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro, belakangan menjadi sorotan. Sebab sejumlah pegawai Kemendikti menggelar aksi protes atas perlakuan Satrio yang dianggap sewenang-wenang. Siapa sebenarnya sosok Satrio Sumantri Brojonegoro? Satrio Sumantri Brojonegoro lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956. Suami dari Sylvia Ratnawati Brojonegoro ini pernah menempuh pendidikan di University of California, Amerika Serikat dengan meraih gelar PhD di teknik mesin. Sebelum menjadi menteri, Satrio pernah menjadi dosen dan ketua jurusan teknik mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB. Satrio juga pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada 1999 hingga 2007. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi dosen tamu bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology Jepang dan ITB. Sebelumnya, pegawai Kemendikbudristek menggelar unjuk rasa karena merasa diperlakukan tak adil oleh Satrio. Dengan pakaian serba hitam, para pegawai Kemendikbudristek berkumpul dan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Satrio dan istri. Tak cukup sampai di situ, mereka juga mengirimkan karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Satrio. Intinya diminta segera bekerja, melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mendukung program-program dari Pak Presiden. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Tentu belum ya, baru dilantik. Jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Terima kasih.
Ya, intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden begitu. Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an begitu. Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Presiden Prabowo Subianto melantik Profesor Bryan Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mendikti-Saintek, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Ia menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang sebelumnya banjir kritikan di media sosial karena rekaman suara yang diduga merupakan dirinya tengah memaki pegawai di rumah dinas. Profesor Bryan Yuliarto merupakan seorang guru besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, ITB. Pengangkatan Bryan berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 26P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara tahun 2024, hingga 2029 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Nanik Purwanti. Profesor Bryan Yuliarto, PhD adalah ilmuwan terkemuka di bidang nanomaterial untuk biosensor, energi, dan panel surya. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, 2025 hingga 2029, berkomitmen mendorong ITB menjadi pusat unggulan riset dan inovasi global. Lahir di Jakarta pada 27 Juli 1975, Profesor Bryan menyelesaikan studi S1 di Institut Teknologi Bandung, ITB, pada 1999, lalu meraih M.Eng. 2002 dan PhD 2005 dari The University of Tokyo, Jepang. Ia kemudian menjadi peneliti postdoktoral di AIST, Jepang, sebelum kembali ke Indonesia sebagai dosen dan peneliti di ITB sejak 2006. Kepemimpinannya terbukti dalam berbagai peran strategis, di antaranya Ketua Program Studi Teknik Fisika ITB, Kepala Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi ITB, 2018 hingga 2020, dan Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, 2020 hingga 2025. Sebagai visiting professor di UC Berkeley, Queensland University, Nagoya University, KAUST, dan University of Tsukuba, ia juga aktif dalam kolaborasi internasional. Dedikasi risetnya menghasilkan 343 publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional, dengan 6.000 lebih citasi dan H-Index 40 di Scopus. Pengakuan terhadap kiprahnya tercermin dalam berbagai penghargaan, termasuk Habibie Prize 2024 dalam bidang rekayasa dan Top 1 Researcher Nanoscience Nanotechnology Indonesia at Scientific Stanford University. Di luar akademik, ia juga aktif sebagai Ketua Lembaga Kajian Kerjasama Strategis PW Muhammadiyah Jawa Barat 2023 hingga 2027, dan Ketua PISI Muhammadiyah Cibeunying Kaler 2023 hingga 2027. Dengan semangat inovasi dan kepemimpinan, Profesor Bryan Yuliarto terus mendorong riset unggulan, menciptakan kolaborasi global, dan membangun masa depan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sepanjang karirnya, Bryan Yuliarto telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya Habibie Prize 2024 dalam bidang rekayasa, peneliti terbaik ITB 2021 dalam ajang Prima, pameran riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dosen dan akademisi berprestasi ITB dalam bidang sains dan teknologi. Di luar dunia akademik, Bryan juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Kerjasama Strategis PW Muhammadiyah Jawa Barat 2023 hingga 2027, serta Ketua PISI Muhammadiyah Cibeunying Kaler, Kota Bandung 2023 hingga 2027.